Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah GBP pada meeting ketiga tentang Trends and Issue in GBP. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang GBA. GBA adalah merupakan suatu pendekatan yang diimplementasikan guru atau pengajar bahasa Inggris yang tidak hanya berfokus pada satu skill, melainkan bermacam-macam skill yang dapat diimprove dengan menggunakan GBA. Dalam pengimplementasian GBA, guru ada fase-fase pembelajarannya menggunakan pendekatan GBA. Prosesnya sudah terstruktur menurut J.R. Martin ketika menggunakan GBA. Menurut J.R. Martin ada 4 tahap, yaitu BKOV atau Building Knowledge of the Field. Yang kedua yaitu Modeling of the Text atau MOT. Yang ketiga yaitu JCOT, yaitu Joint Construction of the Text. Yang terakhir yaitu tentang ICOT, Independent Construction of the Text. Disederhanakan lagi oleh Emilia 2012 ada 4 step. Karena berfokus pada writing, diubah menjadi beberapa istilah, yaitu yang pertama preparation, yang kedua modeling, yang ketiga construction, yang keempat yaitu self construction. Akan saya jelaskan 4 poin di atas, yaitu yang pertama building knowledge of the text atau Emilia return jadi preparation. Tujuan utamanya membangun pengetahuan siswa tentang topik yang akan ditulis. Pada tahap ini, guru membantu siswa memahami konteks atau tema teks yang akan mereka buat. Misalnya, jika mereka akan menulis report teks tentang hewan, guru bisa memberikan berbagai macam bacaan tentang hewan. Melalui kegiatan ini, siswa memperkaya kosakata, ekspresi, dan pengetahuan umum terkait topik. Yang kedua yaitu Modeling of the Text atau MOT. Tujuannya mengenalkan contoh teks atau model dan ciri-cirinya. Yaitu guru menunjukkan teks yang sesuai dengan genre yang akan dipelajari lalu menjelaskannya. Tujuan sosialnya, teks tersebut untuk apa teks itu dibuat, struktur tematiknya, bagaimana teks itu disusun, pembuka, isinya, penutup, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang digunakan itu misalnya seperti tenses, kata kerja, konjungsi, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu co-construction atau joint construction. Tujuannya menulis teks bersama guru dan teman-teman. Pada tahap ini, guru dan siswa menyusun teks secara kolaboratif. Guru membimbing siswa untuk menerapkan struktur dan bahasa yang telah dipelajari. Siswa juga mendapat umpan balik atau feedback dari guru dengan teman sebaya untuk memperbaiki teks mereka. Yang keempat yaitu Independent Construction of the Text atau ICOT atau Emilia Return jadi self construction, yaitu tujuannya menulis teks secara mandiri. Tahap terakhirnya adalah saat siswa menulis teks sendiri dengan menggunakan semua pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Di tahap sebelumnya, guru memastikan bahwa siswa memahami tujuan komunikatif teks, struktur teksnya, tata bahasa dan kosakatanya. Lalu GBA aktif untuk pembelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang clear, purpose, dan structure. Siswa memahami tujuan dan struktur teks dengan jelas sehingga tahu apa yang harus ditulis dan bagaimana menyusunnya. Yang kedua yaitu tentang scaffolding. Scaffolding itu guru memberikan bimbingan bertahap atau dukungan agar siswa bisa belajar menulis dan percaya diri, lalu perlahan belajar mandiri. Selanjutnya yaitu authentic text. Siswa belajar dari teks nyata atau otentik yang digunakan dalam konteks sosial. Sebenarnya bukan hanya teks buatan atau karangan. Yang selanjutnya yaitu language development. Melalui proses bertahap tersebut, kemampuan bahasa siswa berkembang, baik dalam kosakata, tata bahasa, maupun keterampilan menulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang challenge atau isunya.
Yang pertama yaitu level of difficult. Beberapa genre seperti argumentatif dan expository teks terlalu sulit bagi siswa EFL dengan kemampuan rendah. Jadi, guru perlu menyesuaikan tingkat kesulitannya dengan berbagai siswa masing-masing. Yang kedua yaitu cultural difference atau perbedaan budaya penulisan dapat membuat siswa kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya penulisan bahasa Inggris sehingga mereka perlu bimbingan tambahan. Yang selanjutnya itu time constraints. Setiap tahap GBA membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, guru harus mengatur waktu dengan baik agar siswa memahami setiap fase dengan maksimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.